Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Febianti dengan NIM C0C0210 dari program studi D3 Akuntansi angkatan 2021. Baiklah, di sini saya ingin membuat video penjelasan mengenai pembukuan pada perpajakan guna memenuhi tugas mata kuliah akuntansi perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Pengertian pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. B. Ketentuan pembukuan. Ketentuan umum pembukuan menurut Ketentuan Pokok Pembukuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah A. Wajib pajak atau WP. B. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800 miliar. C. Syarat-syarat pembukuan. A. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Selanjutnya ada diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. C. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan stelsel akrual atau stelsel kas. D. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. E. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. F. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harga, kewajiban modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. D. Tujuan pembukuan. Pembukuan diadakan untuk mempermudah yang pertama pengisian SPT, yang kedua penghitungan penghasilan kena pajak, yang ketiga penghitungan PPN dan PPNBM, yang keempat, penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. E. Prinsip taat asas. Yang pertama, prinsip taat asas adalah prinsip yang konsisten digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Yang kedua, prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan. Yang ketiga, stelsel pengakuan penghasilan. Apakah penghasilan diakui pada saat dilakukan penerimaan uang tunai atau berdasarkan pengakuan penghasilan? Yang keempat, stelsel pengakuan biaya. Apakah beban diakui setelah dilakukan pembayaran atau dicatat pada saat diakui sebagai beban? Yang kelima, tahun buku yaitu periode yang digunakan adalah Januari sampai dengan Desember. Yang keenam, metode penilaian persediaan, yaitu tidak dilakukan perubahan metode pencatatan penilaian persediaan. Yang terakhir, metode penyusutan dan amortisasi, yaitu tidak boleh menyusurkan aktiva tetap perusahaan dengan metode penyusutan yang lain. F. Stelsel akrual dan stelsel kas. Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada saat perolehan dan biaya diakui pada saat terutang. Sedangkan stelsel kas adalah suatu metode yang perhitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayarkan secara tunai. Terima kasih. Mungkin cukup sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.